Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu saja yang pertama kita sangat berbahagia sampai malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Andri tadi, kita masuk di 1445 Hijriah. Rasulullah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun dihitung Hijriah. Jadi hitungannya seperti kita malam hari ini maghrib sudah masuk di hari tanggal 1 Muharram. Bapak Ibu sedaya, sebagaimana metode Rasulullah berdakwah, ketika ada kejadian yang terkait maka disampaikan dulu terkait dengan apa yang terjadi kontemporer. Maka saya pun menyampaikan ingkang sepindah bahwa perhitungan seluruh syariat Islam terkait waktu dihitung dengan Hijriah, bukan dengan Masehi, bukan dengan Masehi, tetapi dengan Hijriah, bukan dengan Januari, Februari dan seterusnya. Adakah di ruangan ini yang hafal penanggalan Hijriah dari mulai Al-Muharram? Siapa yang hafal? Hafal betul? Jarang dipakai jadi lupa. Yang pertama apa? Al-Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan lupa. Orang Jawa biasanya hafal, biasanya pakai Suro, Safar gitu. Masya Allah. Dibiasakan gitu. Maka mulai tahun ini sudah ngaji sama Pak Wahid harus hafal penanggalan Islam. Karena sedaya ingkang terkait keutamaan waktu di dalam Islam itu Hijriah. Mboten hubungannya kali Januari, Februari mboten enten. Maka sekali lagi harus hafal. Hafal nggih insyaallah nggih. Insyaallah hafal. Kemudian yang kedua, di balik bulan Muharram ada apa? Rasulullah bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdol-afdolnya puasa setelah puasa bulan Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa di bulan al-Muharram. Jadi di bulan ini banyakin puasa Bapak Ibu, dibanyakin puasa. Karena itu tadi Rasulullah ngendika sebagus-bagus puasa setelah puasa Ramadan syahrullah al-Muharram. Disebutnya apa? Syahrullah, bulannya Allah. Bayangin, satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah itu hanya bulan Muharram, syahrullah al-Muharram. Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah itu artinya mulia Bapak Ibu sedaya. Rumah, bait dalam bahasa Arab, baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah ada di situ tapi ingin menunjukkan bahwa tempat itu mulia maksudnya. Dari dalam syariat Islam, kalau ada sesuatu disandarkan kepada Allah, maka itu artinya mulia. Baitullah, rumahnya Allah, maksudnya rumah yang mulia. Demikian juga syahrullah, bulannya Allah, artinya bulan yang mulia. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu, bulan ini bulan yang disebut sebagai salah satu bulan hurum. Bulan hurum, bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Kita dilarang berbuat zalim di bulan itu karena dilipat-lipatkan dosanya, subhanallah. Disarankan untuk banyak amal soleh di bulan itu karena dilipat-lipatkan pahalanya. Maka sekali lagi, mari kita menyambut
tahun baru kita ini dengan syariat Islam. Adapun bagaimana dengan memeriahkan dengan pesta kembang api, itu boleh enggak? Kemudian zikir-zikir khusus atau sholat tasbih, dan lain sebagainya. Kita kan udah belajar itu mengukur. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itulah mengapa kita ngaji, Bapak Ibu. Itulah mengapa kita ngaji, supaya tahu betul mana yang syariat, mana yang budaya. Adapun pesta kembang api, kemudian dan yang semisal itu, kita khawatir, Bapak Ibu sedoyo. Kalau jenengan sekedar jalan-jalan sebagaimana jalan-jalan biasa, silahkanlah. Tapi kalau itu dijadikan sebuah perayaan, kita khawatir masuk di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Man tasyabaha biqaumin, barang siapa yang melakukan kebiasaan sebagaimana kebiasaan suatu kaum, fahuwa minhum, kata Rasulullah, maka dia bagian darinya. Itu kita khawatir itu, Bapak Ibu. Misalnya jangan menyalakan lilin, pesta kembang api, itu perbuatan siapa toh di zaman dulu gitu. Jadi kita harus ukur, Bapak Ibu. Apalagi sudah sepuh kayak kita, untuk apa juga muter-muter gitu. Ya sekedar untuk hiburan silahkan. Kalau itu jadikan sebagai perayaan terkait dengan satu Muharram, janganlah. Karena apa? Man tasyabaha biqaumin, kata Rasulullah yang ngendika, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, kita khawatir yang itu, Bapak Ibu. Mending untuk maca Quran wae lah, Mending untuk ngaji kayak kita ini, insya Allah lebih bermanfaat, jelas dalilnya insya Allah. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana. Adapun yang melakukan itu kita juga nggak perlu mencela, nggak perlu. Cuma kita yang ngaji itu agak-agak dipikir-pikir gitu. Karena sudah ada ilmu yang masuk kok, ya iman-iman temen waktu malam 1 Muharram kok digunakan untuk jalan-jalan, kok ya iman-iman menurut saya rasanya kok perpindahan waktu kok harusnya muhasabah kok malah untuk seneng-seneng gitu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, Bapak Ibu sedoyo, mali wa mali dunya, kata Rasulullah, ma'anna fid dunya ila karokibi istadola tahta sajarot summa roha wa tarokaha, kata Rasulullah. Ini penting. Aku tidaklah mencintai dunia dan tidak pula mengharap-harapkan dunia. Ini Rasulullah yang ngendika. Rasulullah yang ngendika. Bagaimana Rasulullah melihat dunia? Ini terkait dengan pergantian waktu di dunia ini. Adapun aku tinggal di dunia, kata Rasulullah, tidaklah seperti pengendara yang beristirahat di bawah tahta sajarot, di bawah sebuah pohon, suma tarokaha, kemudian pergi meninggalkannya. Bapak Ibu, nek dihitung mung jam di dunia itu, kalau dihitung akhirat sedikit banget, Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengatakan mali wa mali dunya, saya tuh nggak cinta sama dunia dan nggak mengharap-harapkan dunia. Dunia itu bagi saya seperti seorang pengendara yang kemudian dia istirahat di bawah pohon, sumatarokah, kemudian ditinggalkan. Demikian kita, Bapak Ibu. Dan kita yang sepuh-sepuh ini sudah dekat, Bapak Ibu. Sudah dekat kita itu. Istirahatnya ini pun kait mau istirahatnya. Gini apa nggih? Suka nggak suka kita akan segera dipanggil, Bapak Ibu. Maka pergantian waktu itu benar-benar harus jangan lagi kok jenengan. Saya saja sudah ngerasa begitu, Bapak Ibu. Setiap pergantian waktu itu rasanya kok eman-eman kalau nggak bermanfaat rasanya itu. Eman-eman gitu. Apalagi kok judulnya ganti tahun. Niku lah berarti kurang setahun umur tuh niku. Rasanya kok ya Allah. Andai di Lauh Mahfuz kita tertulis kita meninggal di tahun 1455 Hijriah misalnya, maka sudah jelas itu berkurang 1 tahun umur kita, subhanallah. Maka kalau pergantian tahun kok kita masih mikirin dunia banget, ya eman-eman. Saya kira di sini sudah selesai semua dengan dunia, insya Allah. Jenengan termasuk yang saya anggap sudah selesailah dengan dunia. Pekerjaan sudah selesai,
Putra-putra pun sami dadi dados istilahnya nggih. Cilacap itu begitu. Wis dadi berarti wis rumah tangga, bahkan udah punya cucu. Masya Allah, Masya Allah. Maka pastikan kita benar-benar sebagaimana Rasulullah katakan, mali wa mali dunia. Saya enggak cinta sama dunia. Saya enggak mengharap-harapkan dunia. Ma'ana fid dunya illa karokibi istadola tahta sajarot. Ya, hanya berkendara istirahat sebentar, sumatarokaha, kemudian kami pergi lagi menuju kepada kampung akhirat, kampung yang sesungguhnya. Yang disifati hum fiha khalidun. Dalam bahasa matematika begini. Begini ternyata apa? Unlimited. Unlimited waktunya. Saya dulu kalau belajar matematika itu ujung-ujungnya ketemunya unlimited. Maksudnya tung dowo men kejebune unlimited. Enggak ada ujungnya. Makanya ingat-ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu Maha Adil. Jadi kan bisa bayangkan orang berbuat jahat seperti Hitler. Tahu Hitler nggih? Hitler itu tercatat di dalam sejarah katanya membunuh 6 juta orang katanya. Bayangkan. Lantas bagaimana itu membalas keburukan Hitler itu? Kalau di dunia ditembak sekali rampung pisan tok. Sing 5 yuta punjul niku balesnya piye niku? Makanya Bapak Ibu sedaya, orang yang naudzubillah pulang kepada Allah terminalnya neraka, kata Allah, dia setiap waktu disiksa sampai kulitnya melepuh. Begitu kulit melepuh seluruhnya, diganti kulit yang baru. Ilmu kedokteran hari ini membuktikan bahwa yang sakit di badan kita itu kulit. Kalau sudah di bawah kulit nggak kerasa, nggak ada saraf sakitnya. Maka Allah menyebutkan yang diganti tiap waktu di neraka jahanam adalah kulitnya. Dia disiksa untuk orang yang pertama, dikembalikan lagi, disiksa untuk orang yang kedua. Bayangkan. Jadi jangan kira perbuatan buruk kita di sini nggak akan dibalas, bahkan sebesar zarah pun dibalas. Cuma kerlingan mata mengecilkan orang lain karena kita merasa tinggi, besok dibalas Bapak Ibu Saudara. Cuma gitu. Kadang-kadang ada orang karena dia merasa tinggi, sopo itu dibalas Bapak Ibu Saudara. Subhanallah. Dan Allah Maha Adil atas itu semua. Mudah-mudahan kita termasuknya dijaga oleh Allah. Dengan pergantian tahun ini kita banyak belajar insya Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang cukup bisa menjadi perhatian kita. Ini saya nyatet khusus ini insya Allah. Yaitu ini pernah saya sampaikan. Ini untuk motivasi buat seluruh yang hadir sebelum kita melaksanakan tentang kitab sholat lagi. Bahwa pergantian tahun itu harus identik dengan motivasi berbuat baik. Motivasi berbuat baik. Untuk banyak-banyak amal soleh maksudnya. Dari mulai Al-Muharram ini sampai seterusnya. Jadi kan pernah mendengar hadis yang berbunyi begini. Ini terkait dengan duduk kita sekarang. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan ilmu duduk seperti ini, mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Pernah dengar seperti itu nggih? Ketika kita pertama belajar dulu, nggih. Kemudian wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahu wa yatadarusuna bainahum illa, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu di antara rumahnya Allah seperti kita sekarang. Lebih dari 2 orang itu namanya udah berkumpul. Lebih dari 1 orang udah berkumpul namanya, udah kauman. Maka dikatakan wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahu wa yatadarusuna bainahum. Di dalamnya membahas kitabullah, membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikah membanggakan kita, menunggu doa kita diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, Allah dari atas membanggakan itu loh si fulan lagi duduk di majelis, dibangga-banggakan di antara makhluk-makhluknya yang mulia. Nah Bapak Ibu sedaya, hadis ini itu satu rangkaian. Hadis ini itu satu rangkaian Bapak Ibu.
Hadis panjang ditutup dengan dua penggalan itu, yaitu man salaka tariqun yaltamisu fi ilman saharu lahu bi tariqin ilal jannah, dan yang barusan saya bacakan. Nah, Bapak Ibu, hadis ini itu untuk menutup hal-hal terkait dengan amal soleh. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan orang-orang yang bisa melaksanakan amal-amal soleh yang besar itu adalah orang-orang yang mau duduk di majelis, orang-orang yang mau merendahkan hatinya, membuka hatinya, duduk di majelis mendengarkan kajian-kajian. Karena apa? Yang seperti itu yang dilembutkan oleh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal hadis ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan perhatikan betul ini, Pak. Ini kalau jangan amalkan insya Allah jalan menuju surga. Yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dia dari kesusahan akhiratnya. Bapak Ibu Saudara, ini amal besar bukan? Amal besar bukan? Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan seorang mukmin, saudaranya mukmin, maka Allah berjanji akan menjadikan kesukaran akhiratnya menjadi mudah. Yang seperti ini Bapak Ibu, amal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau ngaji, yang mau belajar, yang mau melembutkan hati. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, boro-boro mikir begitu urusan keluarga kue urung rampung kok nulung-nulungi wong. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan satu keluarga saja, satu keluarga kakak beradik setelah menikah punya rumah tangga sendiri-sendiri, banyak yang nggak ada urusan sama saudaranya. Banyak seperti itu. Saya dapat keluhan seperti itu banyak. Si jenis sugih banget, si jenis miskin banget, sing miskin nganti sin teko yang ngene sing sugih. Niku sering niku. Niku sering. Bahkan ini anaknya susah sekolah nih. Saudaranya kaya raya, mobilnya 3, rumahnya 3. Enggak nulungin yang ini nih. Subhanallah. Kenapa? Orang yang berlebihan kadang-kadang enggak mau duduk di majelis. Lah, aku sinau ngopo? Wegah men. Lah kayak iki sapa aku kon sinau? Lah aku sugih gitu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu sedaya. Makanya jenengan lihat siapa golongan awal masuk Islam bersama Rasulullah. Di antaranya Bilal bin Rabah, orang-orang miskin. Budak sahaya. Orang-orang pembesar justru belakangan. Subhanallah. Maka dikatakan sekali lagi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobad dunya. Barang siapa yang mau melakukan pertolongan kepada orang mukmin sehingga kesukarannya hilang, Allah menjanjikan untuk dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di akhirat. Masya Allah. Masalah ini awal hadisnya begitu Bapak Ibu. Kemudian waman yassara ala muslirin. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang lagi kesulitan. Kesulitan di sini maksudnya kesulitan uang ini, kesulitan ekonomi. Dia terlilit hutang, dia kesusahan karena tertekan oleh hutang. Namanya orang berhutang itu kan susahnya luar biasa Bapak Ibu. Maka dikatakan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberi kemudahan baginya ketika dihisab di akhirat. Masya Allah. Orang lagi punya utang kok dibantu oleh jenengan menyelesaikan hutangnya, itu Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Itu doanya tembus ke langit itu, yang kayak gitu-gitu itu. Jenengan dihutangi tiang, kok jenengan pun kulo bebasaken hutangin jenengan. Itu doa orang itu tembus ke langit insya Allah. Ini kesempatan kalau jenengan lagi jadi orang yang ngutangi orang, segera bebaskan ini bulan Al-Muharram ini. Untuk apa kita sudah tua? Ditunggu-tunggu untuk apa? Dan saya pernah kejadian Bapak Ibu. Ini kejadian ke saya. Dulu ketika saya usahanya maju, boro-boro kepikir yang beginian. Maka saya ingatkan, karena saya anggap jenengan orang wong-wong sugih insya Allah. Kadang-kadang orang-orang kaya itu kurang sensitif terhadap hal seperti ini. Karena saya dulu begitu. Ketika uang saya banyak, nggak melihat orang itu susah. Karena saya nggak merasakan, gimana mau merasakan kesusahan dia. Begitu saya hijrah merasakan susahnya, benar-benar itu. Hadis ini itu luar biasa.
Satu waktu ketika anak saya masuk ke rumah sakit Sarjito itu, salah satu teman saya itu bantu saya itu 20 sekian juta. Hutang, terhitung sebagai hutang. Setahun berselang saya belum bisa bayar waktu itu. Tiba-tiba di Al-Muharram begini nih, saya dapat WA. Wahid, ini dulu di statistik UGM, teman di statistik UGM. Uangku yang jadi tanggunganmu 14 juta, sisa 14 juta. Saya baru bayar plus minus 10 juta. Sudah, gak usah dikembalikan. Saya ikhlaskan, wisra dianggap utang. Bagian dari sodakoh dari saya. Disebabkan karena saya baru naik jabatan. Masya Allah, Mbak. Masya Allah, Mbak. Naik jabatan, dia kemudian bersyukurnya dengan membebaskan utang. Ini masuk hadis ini nih. Masya Allah. 14 juta loh, Pak. Nggak sedikit toh itu. Nggak sedikit. Tapi orang yang mampu melakukan itu tuh Masya Allah. Allah janjikan, waman yassaro alal mu'sirin. Barang siapa yang melepaskan kesusahan dari kaum mukminin, yassarullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah janjikan untuk dia diberi kemudahan di akhirat. Hari itu Bapak Ibu, di akhirat nanti jenengan didekati istri, jenengan pergi nggak mau. Jenengan didekati anak, jenengan pergi nafsi nggak mau, takut dituntut oleh istri dan anak. Hari dimana kita sangat membutuhkan yang beginian ini Bapak Ibu. Dan waktu itu bagi kita yang sudah 50 tahun sudah deket, waktunya sudah mepet Bapak Ibu. Kita tuh mungkin gak akan 10-15 tahun lagi di dunia. Kalau nggak sekarang begitu, kapan lagi? Untuk apa uang kita tumpuk-tumpuk? Bayangin. Kalau memang kita cinta dengan uang kita, belanjakan di jalan Allah. Kemarin saya cerita dengan Pak Lili. Cerita tentang salah satu anak saya, Amar Yusuf, yang suka ngimami di sini. Tiba-tiba saya dapat WA dari pondok. Pak Wahid, mulai bulan Juni dan seterusnya, SPP Amar Yusuf nggak usah dibayar. Ada orang datang ke pondok bilang, Mas Amar saya yang bayar. Saya tanya ke pondok, siapakah orang itu? Nggak memberitahu. Orangnya bilang, pesen tolong jangan diberitahu ke Pak Wahid. Bayangin Bapak Ibu, itu 850 per bulan itu. Bayangin, ada orang yang begitu itu. Saya nggak tahu orangnya. Kalau orang begini nih, bukankah doa saya nembus kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, di malam hari pasti saya doakan itu. Malu di antara bentuk terima kasih kepada Allah adalah terima kasih kepada makhluknya Allah. Karena saya nggak tahu siapa orangnya, saya mohon kepada Allah, ya Allah, siapapun dia, tambah rezekinya, siapapun dia, mudahkan urusannya, siapapun dia, baguskan keluarganya. Masya Allah, Bapak Ibu Sedoyo. Rasulullah menyampaikan di antara doa yang tidak tertolak adalah doa seorang muslim ke muslim yang lain yang didoakan nggak ngerti, apalagi di ujung malam, dipastikan diterima oleh Allah. Masya Allah. Karena apa tadi? Karena dia nolongin. Bayangin, karena dia nolongin sebagaimana ini. Masya Allah. Kemudian, waman satara muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, nek raiso ngekek ya apa, minimal tutup tuh aib orang lain. Jangan cerita-ceritakan. Maka Allah akan tutup aibnya di yaumil akhir. Dan ini penting Bapak Ibu. Ada seorang bertanya kepada Allah nanti ketika dihisab, ya Allah, saya dulu di dunia pernah melaksanakan ini dan ini. Yang ada yang mengatakan saya pernah berzina dengan si fulan, ya Allah. Kenapa nggak ada tulisannya di sini? Kata Allah, sudah ditutup dengan sebagian amal baikmu, di antaranya adalah kau menutup aib sesama muslim dulu ketika di dunia. Masya Allah. Ini soal besar Bapak Ibu. Makanya saya katakan di sisa umur kita ini, ayo baik-baik. Mata kita, mulut kita, pendengaran kita pastikan murni karena Allah. Mumpung kita sampai 1445 Hijriah. Sebagian saudara kita sudah meninggal kemarin-kemarin. Sekali lagi, wahman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil ahihi. Demi Allah, siapa yang menolong saudaranya, kata Rasulullah, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya itu. Itu janji Allah untuk kita Bapak Ibu. Jadi ini persoalan kita mau menolong orang, dan ini ditutup dengan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalullahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa
yang menuju ke majelis ilmu untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a fi qaumin min baitin min buyutillah wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul suatu kaum di salah satu masjidnya Allah, maka diberikan 4 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi ternyata yang bisa melakukan ibadah-ibadah besar itu adalah orang-orang yang belajar, Bapak Ibu. Orang-orang yang akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diringankan yang namanya duduk di majelis itu. Walaupun kita duduk seperti ini, maghrib sampai isya, ini berkahnya Bapak Ibu. Banyak berkahnya. Mulai dari sudah bisa mengalahkan diri itu kan keberkahan Bapak Ibu. Kita mau duduk seperti ini, jangan sesepuan ngaji dengan saya yang masih relatif muda. Kalau bukan karena jangan dirahmati hatinya oleh Allah, nggak bisa. Sopo wahid bisa cilik ngono kae. Gini apa nggih? Tadi karena jangan dibuka oleh Allah, makin dilembutkan hatinya, Masya Allah. Dan inilah yang harusnya kita ambil di Al-Muharram ini, di bulan Muharram ini. Bukan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Maka sekali lagi Rasulullah menyebutkan, dunia ini bagi saya seperti berkendara. Saya duduk di bawah pohon sesaat untuk beristirahat. Summa tarokaha. Kemudian setelah itu saya pergi menuju kepada kampung akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi timbang-timbang buat jenengan ke depan, yang mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, sebagian kita mungkin enggak 1 tahun lagi, kita enggak tahu Bapak Ibu. Yang pasti kita sudah makin tua, makin dekat dengan ajal kita. Suka tidak suka, suka tidak suka. Kita bermohon kepada Allah diberikan rasa takut. Yang dengan rasa takut itu kita takut bermaksiat kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut. Yang dengan rasa takut itu saya terhalangi untuk bermaksiat kepadamu. Ini doanya Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah SAW yang dijamin surganya, sangat dicintai oleh Allah. Khalilur Rahman masih berdoa, ya Allah, berikan kepada saya rasa takut. Dengan rasa takut itu saya jadi takut bermaksiat kepadamu. Masya Allah, Masya Allah Bapak Ibu. Maksiat artinya melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Lawannya takwa itu loh Pak. Bukan hanya mau maksiat nih. Maksiat definisinya adalah melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Dikongkon sholat tepat waktu malah mundur-mundur, itu maksiat. Dikon eman karo bojo malah galak, itu maksiat. Itu maksiat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita benar-benar dirahmati Allah di sisa waktu. Mohon maaf saya ini agak menggebu-gebu karena awal tahun memang saya sendiri ngerasa Bapak Ibu. Ya Allah, berkurang satu umur saya ya Allah. Sudah makin dekat, makin dekat. Teman saya kemarin teknik kimia Pak Harwadi, teman teknik kimia saya, berarti kan masih muda toh itu. Barusan meninggal 2 orang. Subhanallah. Dulu sehat saya lihat, ya Allah, ini anak dulu sehat. Tahu-tahu dikabarin meninggal, ya Allah. Makanya kita yang sampai hari ini bersyukur. Nggak tahu kita akan sampai kapan lagi. Pastikan kita masuk ke hal hadis tadi itu. Kalau kita punya kemampuan, tolongin tuh orang-orang. Karena itu yang akan bermanfaat buat kita di akhirat kelak, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita kemarin terakhir sisa waktu sudah sampai ke kitab sholatnya, sampai ke ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemarin terakhir, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan si. Bukan si. Mustaqim bukan mustaqim. Mustaqim jalan yang lurus. Mustaqim jalan yang bertumpuk-tumpuk. Maka pastikan di situ betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ro tebal. Siro bukan sira, bukan sira, tapi siro. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Ini Muharram Bapak ini. Jenengan ke depan harus dapat jalan ini nih. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Adalah yang tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Allah berfirman,
wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang-orang itulah yang akan bersama-sama di akhirat kelak dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, para sahabat, wasyuhada, para syuhada, wasolihin, orang-orang yang soleh. Hari ini Bapak Ibu sedaya, jenengan nggak bisa ketemu nabi, para sahabat, para syuhada, nggak bisa. Yang bisa jenengan temui sekarang adalah orang-orang soleh, Bapak Ibu. Maka pastikan teman panjenengan itu teman yang soleh. Dan di antara ciri kolbun salim, hati yang bersih itu, yang menjadi syarat masuk surga adalah mencintai orang soleh. Kalau jenengan di hati kok bermasalah dengan orang soleh, ini bermasalah hati panjenengan. Semakin sepuh kita, harusnya makin mendekat kepada orang soleh. Yaitu orang-orang yang ketika dilihat, terlihatnya akhirat. Bukan dunia aja nih. Kalau kita ketemu sama orang kok rasanya dunia terus, ini masalah. Ini masalah. Okay. Kemudian Allah menutup ayatnya. Wahasuna ulaika rafiqa. Ini Allah yang berfirman, Bapak Ibu. Mereka itulah, 4 golongan ini, sebaik-baik teman. Yang mengatakan bukan saya. Jangan lihat surah An-Nisa ayat ke-69. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kalau kita tanya kepada para sahabat, ketika bertanya kepada Rasulullah untuk tahu agama seseorang, Rasulullah menjawab, ingin tahu kualitas agama seseorang, Rasul menjawab, lihat temannya siapa. Dan Allah sebutkan, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik teman. Berarti hari ini sebaik-baik teman adalah orang soleh. Bukan ustadz yang ngomong ini, Allah sendiri yang berfirman, wahasuna ulaika rafiqa. Maka hari ini pergantian tahun ini ke depan pastikan kita bersahabat dengan orang soleh saja. Sisa waktu mungkin tinggal setahun, 2 tahun, 5 tahun. Pastikan teman-teman kita tuh yang benar-benar ngajak kita tuh visi akhirat kita. Maka Rasulullah juga berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbaru hamana. Itu hanya Rasulullah. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbaru hammana, tujuan besar saya. Ini Rasulullah yang berdoa. Maka kalau ada teman yang mengajak dunia terus hari ini, sementara tinggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Sudah tua kita. Sebentar lagi kita pulang Bapak Ibu. Makanya kita siap-siap. Kata Rasulullah, secerdas-cerdas orang, seakyas-akyasnya orang adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita di dunia hanya 60-70 tahun. Udah hebat banget itu. Pak Gendut 70 tahun, Masya Allah. Beliau sering sayang ke saya sudah menikmati peninggalan sekian waktu. Kalau sekarang agak berkurang, saya sudah ridho, Masya Allah. Sebagian mungkin Pak Hardati kakinya sudah mulai, ya, tapi sudah dikasih waktu lama. Maka nggak ada hujah di hadapan Allah nanti. Saya waktunya pendek, nggak bisa. Orang yang diberi umur waktu lebih dari 30 tahun tuh nggak punya hujah mengatakan nggak punya kesempatan belajar, nggak. Waktumu sudah panjang, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi Allah. Belum isa Pak Iman? Ya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Sisa umur benar-benar kita banyak belajar. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan orang-orang yang zalim, orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang enggak punya ilmu, adalah orang-orang yang ad-dallin. Ini yang kita minta di suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa meresapi betul, sehingga ke depan doa-doa kita benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya pribadi dan seluruh yang hadir. Kita sama-sama mohon kepada Allah agar hidup kita benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, boleh bertanya 1-2. Saya tutup dulu nih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo, masih ada waktu.